Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah tidak sabar bertugas bersama Timnas Indonesia. Patrick Kluivert sangat senang bisa kembali ke Indonesia. Menurutnya ini adalah waktu yang tepat untuk segera mempersiapkan tim jelang duel penentu nasib pada bulan Juni mendatang. Tentunya tim pelatih akan memberikan semua kemampuan demi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Senang bisa kembali ke Indonesia. Bersiap-siap untuk babak penting berikutnya, tulis Patrick Kluivert dalam unggahan Instagramnya. Sementara itu, dua asisten pelatih lain juga sudah tiba di Indonesia, yakni Alex Pasur sebelumnya mengabarkan penerbangannya menuju ke tanah air. Ya, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar pemusatan latihan di Bali pada tanggal 26 Mei nanti. Beberapa pemain abroad juga sudah tiba di sana meski agenda Timnas belum dimulai. Bali dipilih karena memiliki fasilitas lengkap dan juga pemain diharapkan bisa fokus untuk mempersiapkan diri. Mereka juga memiliki waktu yang lebih panjang dan berharap bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia yakni Dani Lanzat sudah tiba di Jakarta. Hal ini diketahui dari unggahan Instagramnya pada Jumat 16 Mei. Lanzat mengunggah foto dirinya berada di sebuah gedung dengan jendela menghadap ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ia sumringah bisa berada di Indonesia lagi. Senang bisa kembali lagi, tulis Dani Lanzat. Keberadaannya di Jakarta tak lain dan tak bukan karena Timnas Indonesia akan menghadapi dua pertandingan terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu China di SUGBK pada 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang di Suita pada 10 Juni 2025. Timnas Indonesia direncanakan akan melakoni pemusatan latihan di Bali. Beberapa waktu yang lalu Marcelino Ferdinand kedapatan telah berada di Bali. Elkan Bagot juga dikabarkan telah berada di Pulau Dewata tersebut. Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuateh juga dikabarkan sempat berada di Bali. Ya, kita tunggu saja pengumuman resmi dari PSSI terkait daftar pemain yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia untuk melawan China dan juga Jepang. Sementara itu, posisi Indonesia di grup C Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen dengan 9 poin. Indonesia selisih 1 poin dengan Arab Saudi yang berada di peringkat ketiga. Dengan tim posisi kedua Australia, Garuda selisih 4 poin. Sementara selisih poin dengan Jepang di posisi pertama ialah 11 poin, di mana Samurai Biru telah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan kini tersisa 1 slot untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026, yakni lewat runner-up group. Sementara tim yang finish di posisi ketiga dan juga keempat masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan melakukan putaran keempat dengan baik. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dapat kabar bahagia jelang melawan Timnas China. Pasalnya, salah satu pemain andalannya yakni Kevin Dix berpeluang sembuh lebih cepat dari cedera. Kabar ini disampaikan pelatih FC Copenhagen Jacob Nederland. Dia membuka peluang Kevin Dix kembali bermain sebelum musim 24-25 selesai. Bek Timnas Indonesia tersebut bahkan telah melakukan latihan mandiri agar proses pemulihan lebih cepat. Nederland selaku pelatih FC Copenhagen bahkan membuka peluang Kevin Dix untuk bermain lagi sebelum musim selesai. Hal yang sama juga berlaku untuk rekan setim Kevin Dix, yakni Birger Meling yang menderita cedera robek paha. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan Birger dan Kevin kembali dan melihat apakah mereka dapat memainkan peran musim ini, kata Nederland dikutip dari Boldike Sabtu 17 Mei. Apakah itu minggu depan, final piala atau tidak sama sekali? Saya tidak bisa katakan, tetapi apa yang kami lakukan, apa yang kami bisa untuk menyiapkan mereka agar siap bermain, jelas Nederland. Ya, seperti kata Nederland, ada 3 pertandingan tersisa untuk FC Copenhagen di semua kompetisi musim ini. FC Copenhagen akan bersua dengan Randers 18 Mei 2025 dan North Zealand 25 Mei 2025 di playoff Liga Denmark. Kemudian mereka akan berhadapan dengan Silkeborg di final Piala Denmark pada tanggal 29 Mei 2025. Andai Kevin Dix dimainkan kembali, akan menjadi kabar baik buat Timnas Indonesia. Sebab tak menutup kemungkinan bahwa Kevin Dix sembuh lebih cepat dan juga bisa membela skuad Garuda ketika bersua dengan China dan juga Jepang. Di tengah rumor pemecotan Branko Ivankovic dari kursi pelatih Timnas China jelang lawan Timnas Indonesia, yakni pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola China atau CFA disebut sudah punya calon pengganti.
Asisten pelatih timnas China yakni Zheng Zi disebut-sebut bakal menggantikan Branko Ivankovic dari kursi pelatih kepala. Nama Zheng Zi mencuat karena kans Ivankovic untuk membela The Dragon tim lolos ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 terbilang berat, yakni dalam 2 laga yang tersisa. Dilansir dari media 163.com, supporter China telah membuat gerakan di media sosial untuk melengsarkan Ivankovic. Kendati ada yang membela posisi pria Kroasia tersebut dalam tekanan, Zheng Zi dianggap sebagai pemadam kebakaran yang tepat untuk menggantikan Ivankovic. Ini tak lain karena Zheng Zi adalah asisten pelatih sejak 2023. Nama Zheng Zi sebagai pemain dan pelatih juga meyakinkan. Saat masih aktif sebagai pemain, ia sempat berkarir di Inggris dan juga Skotlandia, membela Charlton Athletic dan juga Celtic. Ia juga gelandang yang cukup lama membela timnas China, yakni selama 17 tahun. Sejak 2002 hingga 2019, ia telah membukukan 15 gol untuk China dari 108 caps. Isu kembalinya Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia semakin menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Ada sejumlah indikasi kuat yang mengarah pada kemungkinan besar sang bek akan segera bergabung dalam skuad merah putih. Spekulasi ini bukan sekedar rumor tanpa dasar. Sejumlah petunjuk yang muncul dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa hadirnya Elkan Bagot bukanlah hal yang mustahil. Dengan kondisi timnas Indonesia yang masih membutuhkan sosok bek tangguh di jantung pertahanan, Bagot bisa menjadi solusi penting yang diharapkan publik. Salah satu sinyal terkuat datang dari keberadaan Elkan Bagot di Bali, tempat yang dijadwalkan menjadi lokasi pemusatan latihan atau training center timnas Indonesia menjelang laga krusial melawan China dan juga Jepang. Ya, Elkan Bagot telah terpantau berada di Pulau Dewata sejak awal pekan, yang waktu kedatangannya berdekatan dengan jadwal TC yang akan dimulai pada tanggal 26 Mei 2025 mendatang. Kehadiran pemain bertahan yang merumput di Inggris ini di lokasi yang sama dengan agenda tim nasional Indonesia menjadi indikasi yang cukup jelas. Sinyal lainnya datang dari dunia maya. Aktivitas Elkan Bagot di media sosial menunjukkan interaksi kembali dengan akun-akun resmi maupun fanbase yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Dari sekedar memberikan likes hingga komentar, bentuk partisipasi kecil ini seringkali dipandang sebagai pertanda kedekatan emosional seorang pemain terhadap tim nasional. Nathan Chua On masuk dalam daftar pemain dipertahankan Swansea City yang baru saja kedatangan Luka Modric sebagai pemilik baru. Nathan Chua On menatap secercah harapan di Swansea City, tetapi kemungkinan besar semu. Masuknya Modric berpeluang menerapkan standar baru bagi pemain yang sudah ada. Pemain pelapis tak terpakai seperti Nathan Chua On terancam makin terpinggirkan. Meskipun begitu, rilis klub pada Jumat 16 Mei malam memperlihatkan Nathan masih menjadi bagian dari klub. Swansea City mengkonfirmasi daftar pemain dipertahankan menjelang musim 25-26, tulis pihak klub. Nama Nathan Chua On terpampang dalam daftar 43 pemain yang bertahan di Liberty Stadium musim depan. Akan tetapi, fans Indonesia perlu berhati-hati dengan kabar bahagia ini. Daftar tersebut hanya berisi para pemain yang masih memiliki kontrak bersama klub, paling tidak hingga 2026. Masih ada kemungkinan pihak klub bakal melepas pemain dengan permanen atau dipinjamkan pada bursa transfer mendadak. Bagi pemain yang hanya 3 kali tampil dan juga menyisakan kontrak semusim seperti Nathan, tampaknya opsi logis bagi kedua pihak adalah keluar permanen. Piala Dunia 2030 diusulkan diikuti 64 negara. Presiden FIFA Gianni Infantino menjanjikan perayaan spesial 100 tahun. Rencana Piala Dunia 2030 diikuti sejumlah negara yang mencapai rekor 64 tim tampak mendekati realisasi. Jumlah peserta Piala Dunia terakhir pada 2022 di Qatar yaitu 32 negara. Mulai 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada akan menyambut 48 negara peserta. Piala Dunia berisi 48 negara belum bergulir. Sudah ada usulan untuk menggelar piala diikuti 64 tim. Ya, usulan tersebut dilancarkan oleh Presiden CONMEBOL asal Paraguay, yakni Alejandro Dominguez. Musababnya adalah Piala Dunia 2030 adalah perayaan 100 tahun pesta terakbar sepak bola dunia ini. CONMEBOL bakal kebagian menggelar 3 pertandingan yang masing-masing dihelat di Uruguay, Paraguay dan juga Argentina. Pihak CONMEBOL merasa satu pertandingan di setiap negara terlalu sedikit, sehingga mengusulkan lebih banyak pertandingan dengan lebih banyak negara. Kongres Tahunan FIFA ke-75 yang digelar di Paraguay pekan ini, dalam kesempatan tersebut Dominguez tidak menyebutkan implisit usulan Piala Dunia 64 negara, tetapi memberi kode keras.
Dimas Derajat baru saja menuntaskan pertandingan pekan ke-33 Liga 1 bersama Persib. Pemain asal Gresik tersebut mengaku akan bekerja lebih keras lagi bersama Persib, baik dalam sisa laga yang ada pada musim ini ataupun musim depan. Pasalnya penyerang berusia 28 tahun tersebut masih memiliki kontrak bersama Persib hingga 30 Juni 2027. Untuk itu ia bertekad terus menunjukkan yang terbaik setelah pulih dari cedera dengan harapan bisa kembali dipanggil ke Timnas Indonesia nantinya. Ya, Dimas Derajat memang sempat menjadi langganan Timnas Indonesia di era Sinteyong. Namun belakangan ini, dirinya belum pernah kembali dipanggil ke skuad Garuda, apalagi setelah dibalut cedera cukup lama. Oleh karena itu, setelah pulih Dimas mengaku akan bekerja lebih keras lagi saat ini. Dia bahkan mengaku siap bekerja keras di latihan maupun saat tampil di pertandingan. Hal ini dilakukan dengan harapan bisa kembali ke performa terbaiknya. Yance Sayuri, pemain Malut United, mencetak hat-trick pertamanya di BRI Liga 1 pada Jumat 16 Mei 2025. Dalam pertandingan melawan PSIS Semarang, Yance berhasil membuat 3 gol yang mengantarkan timnya meraih kemenangan 5-1. Dengan hat-trick ini, Yance telah mengoleksi 7 gol di BRI Liga 1 musim ini. Tidak hanya Yance, saudara kembarnya yakni Yakob Sayuri juga mencetak hat-trick di musim yang sama saat melawan Persis Solo pada tanggal 12 April 2025. Keduanya menjadi kunci kesuksesan Malut United di papan atas klasemen BRI Liga 1 dengan total 17 gol pada pekan ke-33 musim ini. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak memanggil mereka untuk 2 pertandingan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama karena Asnawi Mangkualam, kapten di era sebelumnya juga tidak dipanggil. Yance Sayuri menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak hat-trick yang bersejarah. Dalam laga melawan PSIS Semarang ia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya. Dengan gol-golnya, Yance Sayuri membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan di BRI Liga 1. Dengan performanya saat ini, Yance dan juga Yakob Sayuri sangat layak mendapatkan kesempatan kembali ke Timnas Indonesia. Dan kebetulan, skuad Garuda akan melakoni 2 laga putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.